Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalam Alfarazira dengan NPM 21081011003 dari jurusan Informatika, mata kuliah Riset Informatika kelas 081. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari bab 1 hingga bab 3 saya, skripsi saya, dengan judul Rancang Bangun Sistem Evaluasi Kepuasan Akademis dengan Algoritma Latent Direct Allocation dan Terintegrasi Automatic Notification. Baik, selanjutnya untuk latar belakangnya, yaitu dikarenakan perguruan tinggi negeri itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran demi kepuasan mahasiswa, cita institusi, dan keberhasilan akademik. Kemudian evaluasi dari berbagai mitra seperti mahasiswa, alumni, dan pemberi kerja seperti mitra PKL menjadi sumber penting untuk menilai mutu pendidikan, seperti ketertarikan pembelajaran dalam dunia kerja. Kemudian data BPS tahun 2024 menyatakan 5,18% dari 7,19 juta pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana, menunjukkan perlunya peningkatan layanan akademik. Evaluasi dari berbagai pihak ini membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. GKMF atau Gugus Kendali Mutu Fakultas di Fasilkom Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur, bertugas untuk menjamin kualitas pendidikan. GKMF telah sebelumnya mengumpulkan survei evaluasi pembelajaran mahasiswa menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Google Form. Dengan aplikasi Google Form ini memiliki keterbatasan, terutama dalam menganalisis data yang berisi teks, karena dikumpulkan data komentar seperti saran, kritik, dan saran dari mahasiswa untuk Fasilkom. Nah, saya menggunakan metode dari NLP, merupakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, dengan metode secara spesifiknya itu adalah topic modeling dengan algoritma LDA atau Latent Direct Allocation. Baik, untuk selanjutnya ini ada perbandingan algoritma yang ada di metode topic modeling. Saya mengambil algoritma LDA dikarenakan sebagai berikut. Yang jurnal pertama dengan judul Topic Modeling Comparison of LSA and LDA on Scientific Publication yang dikutip dari Barrow et al. Tahun 2021 menghasilkan LDA memiliki nilai yang tertinggi, yaitu di angka 0,548, sedangkan di LSA itu di bawahnya, yaitu 0,450. Selanjutnya jurnal yang kedua ada dengan judul Topic Modeling Coherence, a Comparative Study Between LDA and NMF Model Using COVID-19 Corpus, dikutip dari Miftah and Benhalmar tahun 2021. Di jurnal ini juga menyatakan bahwa nilai LDA lebih tinggi daripada algoritma NMF, tingginya sebesar 0,578, sedangkan NMF tertingginya 0,495. Selanjutnya jurnal yang ketiga ada Evaluation LDA Analysis for Topic Modeling on Indonesian Natural Disaster. Untuk LDA memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 0,4715, dan sedangkan LSA 0,4467. Oke, selanjutnya rumusan masalah kenapa saya mengambil topik skripsi ini, yaitu yang pertama, bagaimana caranya merancang, membangun sistem untuk mengumpulkan dan mengelola data evaluasi secara dinamik dan real time. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan metode saya, yaitu metode topic modeling dengan algoritma LDA. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan sistem automatic notification berbasis Firebase Cloud Message. Oke, selanjutnya tujuan dari masalah ini yaitu merancang dan membangun sebuah website yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data evaluasi akademis. Kemudian yang kedua itu menerapkan metode topic modeling dengan algoritma LDA untuk melakukan identifikasi analisis topik dari data komentar ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem automatic notification yang terintegrasi dengan teknologi cloud, yaitu Firebase Cloud Message. Selanjutnya manfaatnya yang pasti untuk institusi atau pendidikan Fasilkom yaitu meningkatkan kualitas layanan akademik berdasarkan analisis data kepuasan. Kemudian juga sistem yang dibangun memungkinkan pengelola data umpan balik secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini menambah wawasan dan literatur dalam penerapan topik modeling dengan algoritma LDA. Selanjutnya untuk batasan masalah dari penelitian ini hanya diterapkan pada Fasilkom, jadi tidak termuat dengan fakultas lainnya. Kemudian data yang dianalisis hanya terbatas pada data umpan balik dari Google Form yang telah dilakukan oleh pihak GKMF dari tahun ajaran 2023-2024 hingga tahun 2004-2005. Kemudian yang ketiga, automatic notification hanya berlaku untuk mahasiswa yang terdaftar akunnya dan mengizinkan notifikasi. Kemudian yang keempat, sistem difokuskan untuk mengumpulkan analisis dan visualisasi evaluasi kepuasan. Kemudian yang pertama, tinjauan pustaka. Topik modeling adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola dalam kumpulan dokumen yang besar. Kemudian algoritma LDA adalah algoritma yang paling populer dalam topik modeling yang mengasumsikan setiap dokumen merupakan campuran beberapa topik, dan setiap topik terdiri dari campuran kata-kata. Berikut adalah rumusnya, bisa lihat di gambar. Selanjutnya, topik coherence. Topik coherence ini berfungsi untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari algoritma LDA. Jadi, gimana caranya hasil dari topik modeling ini itu bisa mudah dipahami oleh manusia. Berikut adalah di gambar, bisa dilihat rumus dari untuk mencari nilai topik coherence.
Selanjutnya ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi adalah mekanisme untuk menganalisis tingkat kepuasan penggunaan terhadap suatu layanan atau produk. Yang ke-5 yaitu automatic notification, adalah sistem yang secara otomatis mengirimkan pesan atau pengingat kepada pengguna. Kemudian yang ke-6 FCM adalah layanan yang disediakan oleh Google Firebase untuk mengirimkan pesan atau notifikasi ke perangkat atau aplikasi berbasis cloud secara real time. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian saya dimulai dari pertama studi laborator, kemudian pengumpulan data preprocessing, implementasi topik modeling, validasi, kemudian perancangan sistem, yang kemudian lagi visualisasi topik modeling, dan yang terakhir perancangan use questionnaire sebagai tahap uji coba dari aplikasi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini saya mengumpulkan data real datasetnya yang diambil dari pihak GKMF yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya data preprocessing merupakan cleaning data supaya data pada sebelum dianalisis menggunakan topik modeling di cleaning terlebih dahulu. Contohnya seperti cache folding itu untuk mengecilkan seluruh huruf, kemudian cleansing untuk menghilangkan simbol-simbol seperti bintang, pagar, dan emoticon lain-lainnya. Kemudian dilakukan typing itu dipecah-pecah menjadi satu kata. Selanjutnya ada pengubahan kata singkatan seperti BGT menjadi banget, TDK jadi tidak, atau enggak jadi tidak gitu, atau G atau enggak gitu. Jadi kata-kata yang singkat itu dipanjangkan lagi sesuai KBBI. Pengubahan kata tidak baku menjadi baku. Kemudian yang keenam stop or removal, yaitu menghapus kata-kata yang tidak signifikan untuk dianalisis seperti dan, yang, di, kemudian, dan lain-lainnya gitu. Kemudian steaming itu menghilangkan kata imbuhan, jadi seperti pemain jadi main, bermain jadi main, atau pemain jadi main gitu. Jadi diubah ke kata dasarnya. Kemudian metode selanjutnya itu informasi topik modeling. Setelah data dilakukan preprocessing, dilakukan topik modeling menggunakan algoritma LDA. Kemudian setelah hasilnya muncul dari algoritma LDA, dilakukan validasi topik modeling menggunakan rumus yang tadi. Selanjutnya ini contoh perhitungan manual dari NPMI, okay. Jadi bisa terlihat di gambar itu rumusnya, lalu didapatkan 0,03, 0,07, 0,5. Ini dapat dari mana nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh implementasi topik modeling pada backend atau sisi server. Saya sudah membuatnya. Nah, ini adalah hasil dari topik modeling. Bisa dilihat di sini ada angka 0,07, 0,056, dan lain-lainnya. Ini merupakan hasil dari topik modeling yang kemudian dilakukan validasi menggunakan topik coherence. Kemudian metodologi selanjutnya yaitu perancangan sistem. Yang pertama desain arsitektur sistem. Saya desainnya menggunakan MERN stack, front end-nya dengan React, back-end-nya dengan Node.js, Express.js, dan juga dibantu dengan library NLP.js untuk menjalankan machine learning di sisi JavaScript. Kemudian database-nya menggunakan MongoDB, dan untuk notifikasinya menggunakan Firebase Cloud Message. Oke, selanjutnya ini adalah contoh perancangan sistem. Ini untuk alumni dan user pemberi kerja. Bisa melihat landing page dan mengisi formulir. Sedangkan untuk mahasiswa, untuk mengisi formulir wajib untuk login terlebih dahulu. Dan juga bisa mengubah password dan mengedit profil mahasiswa masing-masing. Berikut adalah contoh use case diagram dari admin. Admin perlu login, bisa melihat data responden, bisa mengelola data pengguna atau akun mahasiswa, juga bisa mengelola data formulir seperti jumlah soal, jawaban, dan lain-lainnya. Kemudian juga bisa mengelola data-data yang lainnya, bisa terlihat di gambar. Selanjutnya ini ada perancangan sistem. Contoh dari activity diagram ada 13, ada mahasiswa login, mahasiswa mengisi formulir, dan lain-lainnya, bisa terlihat di gambar. Selanjutnya ada perancangan sistem. Ini lanjutan dari use case diagram sebelumnya. Activity diagram selanjutnya ini ada use case-nya, sequence diagramnya. Lanjut ada perancangan sistem yang keempat yaitu kelas diagram. Ini merupakan kelas diagram UML-nya dari database. Kemudian ada ERD atau relationship antar datanya. Kemudian yang selanjutnya ada visualisasi topik modeling. Nah, berikut adalah visualisasi topik modeling dari hasil algoritma LDA. Ini ada word cloud, ada label, dan juga probability dari masing-masing katanya. Selanjutnya ada perancangan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah perancangan use questionnaire. Ini merupakan tahap uji coba yang nanti akan dijawab oleh pihak GKMF atau user. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari PPT yang saya cantumkan. Ya, terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.